Alhamdulillah telah hadir bersama kita di podcast acara Santri dan Bulan Suci Ramadan, yaitu ada Saudara Agus Alfani dan Saudara Dodi Al-Kafi. Dan perkenalkan, nama saya Marta Hardiansyah, saya santri dari Pondok Pesantren Al-Haramain. Alhamdulillah telah menduduki kelas 4 ibtidaiyah. Dan untuk itu saya perkenalkan untuk saudara saya Agus Alfani untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Alfani. Nomor santri Alhamdulillah telah menduduki Pondok 2 ibtidaiyah. Maka dengan itu dilanjut untuk perkenalan kepada saudara Dodi Al-Kafi. Terima kasih kepada saudara Marta Hardiansyah telah menyampaikan perkenalkan, nama saya Dodi Al-Kafi, Pondok 7 Ponpes Al-Haramain, kelas 5 ibtidaiyah. Untuk diketahui bahwasanya saudara Agus Alfani dengan saudara Dodi Al-Kafi, lagi di sini kita akan membawakan materi yaitu tentang curhatan anak santri ketika bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan itu kita telah kumpul kepada keluarga, tapi rutinitas di Pondok Pesantren Al-Haramain itu tanggal 27 Ramadan. Padahal yang kita ketahui santri yang berada di luar sana telah kumpul dengan keluarga, maka bagaimana pandangan saudara dengan demikian hal itu? Dengan itu kami mintakan kepada saudara Agus Alfani sebagaimana pandangannya. Terima kasih kepada saudara Marta Hardiansyah telah menyempatkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut pandangan saya pribadi, saya selaku santri Pondok Pesantren Al-Haramain, menurut pandangan saya, memang kata beliau tadi kalau santri yang di luar sana mungkin sudah berkumpul dengan keluarganya, berbuka bersama, sahur bersama. Sedangkan kita di Ponpes Al-Haramain ini masih di Ponpes tersebut. Menurut pandangan saya, yang ini lebih baik karena kenapa? Kalau di luar kita belum tentu menjalankan ibadah kepada Allah seperti sholat saja, belum tentu juga kita kalau di luar akan puasa atau di mana walaupun kita santri. Dan itu lebih baik juga kita di pondok ini karena kenapa? Kalau di pondok kita di pondok ini kita banyak yang mengingatkan kita kalau kita lalai, dan ibadah kita tidak kurang-kurangnya dan selalu diingatkan, diarahkan kepada hal yang baik dan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di luar sana belum tentu kita akan ingat, kita akan puasa bagaimana, padahal kita seorang santri. Jadi menurut pandangan saya pribadi, di pondok ini lebih baik dan lebih baik daripada di luar karena hal tersebut bersifat baik, positif dan menuju yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pendapat saya. Jadi suatu pemikiran Anda tidak pernah akan merasakan rugi bahwasanya walaupun teman Anda telah berada di luar, tapi Anda masih berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Haramain. Jadi Anda merasakan itu adalah suatu kenikmatan bagi diri Anda. Anda mengatakan bahwasanya itu adalah suatu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut saudara Dodi Al-Kafi? Beliau dan saudara Agus Alfani menjelaskan bahwasanya ketika santri masih berada di pondok itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menurut saudara tentang santri masih berada di pondok pesantren ketika bulan suci Ramadan? Terima kasih kepada saudara Marta Hardiansyah telah menyempatkan saya. Jadi kalau menurut pendapat saya yaitu sangat baik kalau kita kan masih ditetapkan di Pondok Pesantren Al-Haramain saat bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kita bisa sholat tahajud berjamaah, belajar bersama. Benar kata-kata Agus Alfani tadi. Beda kita dengan yang di luar sana. Kalau sudah mendekati bulan suci Ramadan, dia sudah pulang bisa berbuka bersama kepada kedua orang tua. Kalau kita kan tidak, kita kan masih di Pondok Pesantren Al-Haramain. Nah, jadi di situ sangat baik untuk kita. Jadi kalau manfaatnya beda antara manfaat waktu yang bisa kita lakukan di Pondok Pesantren Al-Haramain itu sangat baik. Beda dengan yang di luar yang sudah pulang. Mungkin sholatnya ada yang kelewatan dan tidak bisa belajar bersama. Kan kalau kita di Pondok Pesantren ini kan bulan puasa, apalagi bulan puasa Ramadan, kita diingatkan ustaz-ustaz di sini yang mengajar di sini diingatkan dan lain sebagainya. Bagaimana pemikiran Anda, saudara sendiri? Anda selalu menjelaskan bahwasanya suatu pemikiran tentang ibadah. Tapi bagaimana tentang pemikiran kerinduan kepada kedua orang tua? Bagaimana pendapat dari saudara Agus Alfani? Apakah saudara tidak rindu dengan orang tua yang telah berada di desa? Terima kasih kepada saudara Marta yang telah menyempatkan soal tersebut dan menyempatkan saya untuk menjawab soal tersebut. Kata beliau tadi, bagaimana tentang kerinduan beliau terhadap kedua orang tua. Kalau rindu itu sudah pasti rindu, tapi kedua orang tua dia lebih senang, lebih bahagia jika kita di pondok. Karena kenapa? Karena dia sudah mengetahui apabila anak tersebut apabila sudah pulang, hal sifatnya apa itu akan berubah. Karena kenapa?
karena positif akan lalai dan tidak ada yang akan mengingatkan. Jadi kalau soal kerinduan tersebut, kita cukup berdoa selalu semoga mereka sehat dan panjang umur. Karena kerinduan itu ada daripada diri kita sendiri terhadap orang tua. Jadi nikmat yang masuk dalam pondok pesantren itu bukan berarti sebagai suatu rintangan atau permasalahan di dalam kehidupan. Tapi itu adalah salah satu kehidupan yang ketika itu telah diatur oleh Allah di jalan quadrat. Artinya Allah telah tahu bahwasanya manusia itu telah mampu untuk melewatinya. Dari rintangan jalan kehidupan apapun yang telah beliau jelaskan. Dari sumber berdua ini tadi menjelaskan bahwasanya kerinduan itu pasti ada. Kenapa? Karena kerinduan itu adalah menambah kecintaan kepada diri kita kepada orang tua. Sebagaimana pepatah Arab pernah mengatakan, seorang tidak ditimbulkan kata cinta, maka kata cinta itu bukan dikatakan umatnya baginda Rasulullah. Maka dengan itu bagaimana pandangan saudara? Kalau ada apakah suatu keseruan bagi Anda ketika menjalani bulan suci Ramadan ketika di pondok pesantren? Kalau keseruan itu banyak sekali dalam kehidupan saya, apalagi pada bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini. Salah satunya kalau pengalaman saya pribadi yang seru itu yakni bangunkan orang sahur. Padahal saya itu belum mau melakukan masak sahur, tapi mau ke air. Tapi saya itu gimana? Pada yang ganggu iseng-iseng itu pura-pura bangunin teman itu. Bangun gitu kan, diketok-ketok pintunya. Udah jam Pak sahur, padahal itu masih jam berapa? Itu menurut saya seru sekali karena dia udah, ya katanya, udah sahur ini, udah jam berapa ini? Ayo cepatlah. Padahal belum bangun ya? Ya itu padahal belum waktunya sahur, masih banyak waktu istirahat. Tapi saya iseng-iseng tadi, bangun gitu. Udah mau jam 4 mau sahur, nanti kesiangan. Jadi pandangan dari Anda yang Anda jelaskan adalah keseruan tentang membangunkan seorang santri waktu subuh. Bagaimana pendapat dari saudara Dodi Al-Kafi tentang keseruan kehidupan saudara di pondok pesantren dalam bulan suci Ramadan? Terima kasih kepada saudara Mata. Jadi kalau keseruan saat bulan puasa di pesantren, yaitu bisa sahur dengan teman-teman, bisa belajar bersama dengan ustaz, kiai, ataupun bisa berbuka bersama-sama dan berbagai macam hidangan yang kita jadi bersama dan melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Apakah takjil seorang santri itu yang pernah saudara bikin salah satu takjil yang suatu favorit bagi seorang santri atau yang mudah bagi seorang santri yang pernah Anda alami ketika di pondok pesantren? Jadi kalau masak itu sangat relevan sekali ya. Kalau untuk masak makanan itu kalau santri ini kalau masak itu kalau hari tertentu aja ada yang masak berbuka. Kan udah ada dikasih oleh ustaz di sini ada seperti kita dikasih kurma, susu. Kadang santri ini kalau minum buat makanan itu dia paling sering buat itu buat bakwan. Itu paling sering. Jadi pondok ini itu indah. Kenapa? Karena pondok ini bukan memikirkan sebatas untuk pemikiran siswa untuk menjadi yang kritis. Tapi dalam segi makanan dan pendidikan mereka pun memikirkan. Jadi buat apa Anda jauh-jauh untuk menuntut ilmu, padahal pondok kita sendiri telah ada, telah berjuang dan santrinya pun telah berkiprah di bidang apapun. Jadi dengan itu kalian bangga menjadi seorang santri di pondok pesantren Al-Rahman. Jadi bagaimana pengertian dari saudara tentang bulan suci Ramadan? Apakah ada kitab-kitab atau buku yang pernah kalian baca dan ulama yang menjelaskannya? Bagaimana pengertian bulan suci Ramadan yang pernah Anda ketahui menurut saudara Abu Satram? Yang saya ketahui yakni tentang keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan ini, sebenarnya itu sangat banyak sekali tentang mengkaji-kaji khasiat dan fadilah-fadilah di bulan Ramadan ini. Salah satu yang saya ketahui keutamaan di bulan Ramadan ini itu yakni kita bergembira saja masuknya bulan Ramadan, jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh api neraka. Dan amal ibadah kita dibandingkan bulan-bulan biasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan ibadah sunnah saja kalau di bulan puasa itu pahalanya sama seperti ibadah wajib. Kalau bulan-bulan lain tidak ada. Dan bulan Ramadan ini sungguh indah bagi manusia karena Ramadan ini mengajarkan kita berbagai hal kehidupan. Yang pertama yaitu kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu di berbagai hal, apa itu makan, bicara lawa dan mempunyai sifat iri, dengki. Itu kalau di bulan Ramadan itu misalnya kita memiliki sifat iri, dengki dan sering mengolok-olok orang padahal itu di bulan suci Ramadan, maka cuma kita berpuasa seharian itu tidak akan menimbulkan pahala. Dan tapi sebaliknya, jika kita melakukan ibadah sunnah, melakukan kebaikan sekecil apapun, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan. Yakni kalau kita di pondok ini seperti kultum, ngaji, dan tarawih berjamaah. Dan bulan Ramadan ini membuat kita senang dan bahagia dan memberi kita kehidupan yang nikmat di dunia dan di akhirat. Bagaimana pendapat dari saudara Dodi Al-Kafi tentang pengertian dari bulan suci Ramadan? Jadi terima kasih pada saudara Marta. Jadi benar kata saudara Agus Salmani, banyak ulama yang berpendapat dengan pengertian bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu kita dihapus dosa atau membakar dosa. Yang pertama, kita dihapus dosa karena berpuasa. Yang kedua, karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, arti atau makna bulan Ramadan banyak. Dan yang paling kita ketahui atau yang bisa kita ketahui yaitu menghapus dosa. Adapun yang beliau sampaikan dari narasumber kita hari ini itu adalah tentang bulan suci Ramadan, yaitu adalah berkaitan dengan adalah penghapusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin kalian ketahui bahwasanya ada kitab yang menjelaskan namanya kitab Fathul Qorib. Di sana pengertian dari bulan suci Ramadan adalah al-imsaku, artinya menahan. Jadi betul kata sumber tadi menjelaskan bahwasanya menahan itu menahan hawa nafsu dari makan maupun minum dan lain sebagainya. Maka dengan itu apa yang disampaikan betul bahwasanya santri itu lebih baik berada di pondok bukan pulang ketika waktu Ramadan. Sebabnya kebanyakan dari santri biasanya bukan yang mendekatkan diri kepada Allah ketika datangnya bulan suci Ramadan, tapi ketika itu ditinggalkan waktu ketika liburan. Maka bagaimana menurut saudara dengan bagaimana agar bisa menjalani bulan suci Ramadan itu dengan semangat walaupun mungkin lelah, payah, mungkin kurang tidur, lain sebagainya. Bagaimana jika rutinitas tersebut bisa menjalani kehidupan dan bulan suci Ramadan yang bergembira? Bagaimana pendapat dari saudara berdua? Kalau pendapat saya pribadi, sesuai dengan kata beliau tadi, bagaimana cara kita menjalani bulan Ramadan itu dengan bersemangat dan bergembira. Kalau menurut saya pribadi, menjalani bulan Ramadan itu dengan bersemangat dan gembira itu dengan selalu bertawakal kepada Allah dan berikhtiar. Karena kenapa? Karena hal dua ini harus selalu digandengkan dalam kehidupan kita, dan sabar dan bersyukur. Karena kenapa? Kalau kita tidak bersabar dan tidak bersyukur, kehidupan kita akan kacau, akan memusingkan, akan mengecewakan kita. Karena kenapa? Misalnya kita waktu di pondok, kita misalnya tidur, pas bangun ternyata jam telah lewat. Misalnya kita harus bangun jam 3, ternyata jam sudah jam 5. Kita mikir begini, aduh gimana ini, masa belum, itu belum. Kalau orang yang memiliki sifat ego positif, dia akan berpikir marah-marah itu gimana, pokoknya nggak jelas gitu dia. Tapi kalau dia sabar bersyukur, mungkin ada temannya, oh ini kenapa itu, oh aku udah masak makan sama aku aja. Jadi cara kita menjalani di Ponpes Al-Rahman itu di bulan Ramadan ini dengan bergembira, dan itu kita harus meningkatkan kesyukuran kita dan bersabar. Sebab hal ini akan menjadi sebab kita nikmat tersebut bertambah kepada kita. Karena nikmat inilah yang akan membuat kita bisa gembira, bisa bersedih, bisa bersenang. Kalau nikmat tersebut sudah dicabut oleh Allah SWT kepada kita, gimana kita mau merasakan senang gembira di bulan Ramadan? Jadi hendaklah kita itu di Ramadan itu selalu bersabar dan bersyukur, berikhtiar kepada Allah supaya di bulan Ramadan itu kita merasakan. Bagaimana menurut saudara Dodi Al-Kafi tentang menjalani kehidupan di pondok pesantren untuk semangat ketika menghadapi bulan suci Ramadan? Terima kasih kepada saudara Marta. Jadi kalau kita ingin menjalani pondok pesantren Al-Haramain yang semangat, itu harus kita tanamkan di hati kita dengan niat yang kuat. Jika kita sudah tanamkan di hati kita niat yang kuat, niscaya kita akan jatuh dalam apa yang Kakanda Marta bicarakan tadi. Adapun yang kedua itu kita buat jadwal selama bulan Ramadan supaya kita semangat dalam menjalani ibadah. Ketiga, kita bisa memilih teman yang baik yang selalu menjalankan atau mengajak kita ke jalan yang baik, seperti kita diajak salat berjamaah, diajak mengaji dan lain sebagainya. Dan kita tanamkan di hati kita dengan semangat. Jika kita semangat, niscaya kita akan kuat dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka cukup demi sekian. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang ini, yaitu dengan saudara Agus Salmani dengan saudara Dodi Al-Kafi. Saya ucapkan terima kasih atas sumbangan pembicaraannya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada saudara berdua. Maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.